Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Alexander, NPM 2021020301, jurusan Hukum Tata Negara kelas D semester 4, ingin mempresentasikan tentang substansi hukum Islam. Makna, hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami, memuat, dan mani, menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, dari perbedaan spesifik. Jenis genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berakal budi membedakan manusia dari hewan. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan negara. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara tingkat hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah atsari. Berikut faktor-faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengendalikan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau perbandingan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran baik melalui eksperimentasi maupun pencari data lapangan. 2. Segala hal sekali alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahan filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat karena inilah universal filsafat. 3. Sistematik. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. 4. Radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Rondix artinya akar, yang juga disebut arch, sebagai ciri khas berpikir filosofis.
Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. 5. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian, alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi, pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala sesuatu dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Berhubungan dengan sesuatu bersifat materialistis, metafisik yang tidak dapat dilihat. 2. Berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. 3. Segala sesuatu yang rasional dan irasional. 4. Semua yang bersifat natural dan supranatural. 5. Berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. 6. Sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. 9. Berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.